Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Iqbal Asegaf dengan NIM 19107010108. Hai, perkenalkan, saya Anida Ula Rahmah dengan NIM 1970100123 dan ada teman saya. Halo, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 191070100135. Dalam video kali ini, saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai hasil kerja kelompok kami tentang konsep baik dan juga buruk dalam Islam. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk pembahasan kali ini, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep baik dan buruk dalam Islam yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian baik dan juga buruk. Yang kedua, ukuran baik dan buruk dalam ilmu akhlak. Yang ketiga, sifat baik dan buruk. Yang keempat, baik dan buruk menurut ajaran Islam. Untuk pengertiannya, baik dan juga buruk di sini yaitu pengertian baik. Secara bahasa, baik merupakan terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Dari ensiklopedia Islam, baik itu merupakan bila ia mendapatkan rahmat, memberikan perasaan senang atau kebahagiaan. Baik bila ia dihargai secara positif. Yang baik itu juga merupakan sesuatu yang punya nilai kebenaran serta nilai yang diharapkan, yang dapat memberikan kepuasan, dapat juga sesuatu yang sesuai keinginan atau diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian buruk. Untuk pengertian buruk sendiri adalah sesuatu yang bersifat tercela atau tidak baik. Lawan dari baik seperti tidak patut, tidak pantas, tidak bagus, serta tidak masuk akal dalam kelakuannya. Indikator perbuatan yang buruk serta akhlak yang tercela pada perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari syaitan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perbuatan yang dimotivasi pada ajaran pemikiran yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri hingga pada orang lain. Yang kedua, perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia serta merugikan di akhirat. Yang ketiga, perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu merusak agama, jiwa, keturunan, akal, hingga harta kekayaan. Yang keempat, perbuatan yang menjadikan sesuatu permusuhan dan kebencian. Yang kelima, perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Yang keenam, perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan serta hawa nafsu syaitan. Dan yang ketujuh yaitu perbuatan yang melahirkan suatu konflik, peperangan, bahkan dendam yang tidak berkesudahan tak kunjung usai. Jadi, berdasarkan pada pengertiannya, maka dapat diartikan bahwa baik dan juga buruk pada akhlak merupakan sifat dan juga sikap yang tertanam dalam jiwa yang diaktualisasikan dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan secara mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi, serta menjadi kebiasaan berdasarkan baik dan buruk. Saya akan menjelaskan tentang ukuran baik dan buruk dalam ilmu akhlak yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nurani. Nurani adalah jiwa manusia yang memiliki kekuatan dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun kadar nurani yang dimiliki seseorang berbeda-beda tergantung dengan keadaan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, rasio. Rasio adalah buah dari akal yang merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dengan rasio yang dimiliki manusia dapat mengukur perkara baik dan buruk. Dengan akalnya pula, manusia dapat menilai bahwa perbuatan baik dapat berakibat baik dan perbuatan buruk dapat berakibat buruk. Yang ketiga, adat. Adat istiadat yang berlaku pada kelompok ataupun masyarakat tertentu yang menjadi salah satu ukuran baik dan buruk seseorang dalam berperilaku, di mana adat ini biasa diajarkan secara turun-menurun dari satu keluarga ke keluarga lainnya.
Yang keempat, pandangan individu, yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk untuk tidak dilakukan. Tidak mustahil untuk merubah pandangan individu yang semulanya dianggap buruk oleh masyarakat, akhirnya dianggap baik karena ia berhasil meyakini masyarakat bahwa apa yang dianggapnya buruk adalah baik. Yang terakhir, norma agama. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Ukuran baik dan buruk yang berlandaskan dengan norma agama, kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci, yang lebih bersifat universal, lebih terhindar dari subjektivitas individu maupun kelompok. Terima kasih. Baik, untuk sifat baik dan buruk sendiri dipandang dari segi filsafat, sifat baik dan buruk itu adalah sesuai dengan sifat dari filsafat itu sendiri yang bisa diartikan berubah dan tidak universal. Jadi, dengan begitu, sifat baik dan buruk yang dimaksud di sini adalah sifat baik dan buruk itu dapat terus berubah. Sifat baik dan buruk itu sifatnya subjektif. Dan oleh karena itu nilai baik dan buruk itu relatif. Jadi ada ketentuan baik dan buruk yang berdasarkan nilai-nilai universalnya. Jadi penentuan universal ini didasarkan pada pandangan intuisme yang berasal dari kekuatan baik. Namun tetap saja intuisi ini tidak mutlak pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya pada sifat baik dan buruk masih berguna untuk menjabarkan ketentuan baik dan juga buruk yang terdapat pada ajaran akhlak yang bersumber dari ajaran Islam. Sebenarnya, baik dan buruk itu merupakan dua sisi kehidupan manusia yang sangat universal gitu. Ini bisa dibahas secara universal. Dan sisi baik dan buruk ini selalu hadir secara bergantian, meskipun yang diinginkan manusia adalah sisi yang baik atau kebaikan terus selamanya. Dan pasti, manusia kalau udah berkeinginan untuk berbuat baik, pasti nggak ingin untuk mendapatkan yang buruk atau mendapatkan keburukan selamanya. Di kalangan para ahli pendidikan Islam khususnya, meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah potensi yang ada pada diri manusia. Nah, karena adanya potensi baik dan buruk inilah menunjukkan bahwa manusia sendiri dapat berbuat baik ataupun berbuat buruk. Tergantung itu bagaimana pilihan manusia itu sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk yang alternatif, itu bisa ke sana, bisa ke sini, bisa mengikuti arus, makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih jalannya sendiri. Itulah kenapa seringkali ketika kita setelah sholat untuk berdoa, meminta kepada Allah gitu, untuk mendapatkan keinginan yang baik dan di dunia maupun akhirat. Doanya itu kan kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu kan artinya kebaikan. Nah, sini saya akan memaparkan beberapa istilah kebaikan dalam Al-Qur'an. Menurut ajaran Islam sendiri itu, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu ada berbagai istilah tentang baik dan buruk. Kenapa Al-Quran? Karena tentunya Al-Quran adalah kitab suci yang sering kita baca sehari-hari. Dan di dalam Al-Quran itu banyak banget perintah yang menerangkan mengenai akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya, istilah-istilah yang mengacu kepada kebaikan, misalnya al-hasanah tadi, al-hasanah, thayyibah, dan khairiyah. Al-hasanah itu apa? Al-hasanah itu suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Contohnya itu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Kemudian lawan dari al-hasanah sendiri itu as-sayyi'ah. Kemudian at-thayyibah.
Toibah ini kata yang khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti misalkan makanan atau sebagainya. Kemudian ada al-khair. Al-khair ini kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, keadilan, terus kemudian ya pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat. Misalnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Di situ menunjukkan kata khair, khairan fa innallaha syakirun alim. Di situ menunjukkan bahwa barang siapa yang berbeda haji ke Baitullah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, pokoknya ternyata masih banyak istilah lain dalam Al-Quran yang beragam gitu untuk menjelaskan istilah kebaikan. Istilah-istilah ini tentunya untuk menunjukkan bahwa penjelasan mengenai sesuatu yang baik menurut ajaran Islam itu jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif dibandingkan dengan arti kebaikan yang dikemukakan oleh pengertian-pengertian sebelumnya, pengertian-pengertian oleh ahli-ahli sebelumnya gitu. Nah, berbagai istilah yang mengacu kepada kebaikan ini itu sendiri menunjukkan bahwa kebaikan dalam pandangan Islam meliputi kebaikan yang bermanfaat baik bagi fisik, akal, rohani, jiwa, atau kesejahteraan bagi manusia di dunia maupun di akhirat, serta juga meningkatkan akhlak yang mulia. Ini kan udah dijelasin tuh istilah-istilah mengenai baik dan buruk. Terus gimana cara penentuan baik dan buruk itu sih? Islam sendiri sebenarnya sangat memperhatikan bagaimana cara melakukan perbuatan baik dan buruk. Jika seseorang itu berniat baik, tapi dalam melakukan atau menempuh caranya salah, maka perbuatan itu dianggap tercela, dianggap buruk. Misal seorang orang tua jika berniat melakukan anaknya agar menjadi baik, tapi dalam melakukan caranya, ya misalkan menegur anaknya, memukul anaknya sampai cacat seumur hidup, ya itu kan sama aja, salah caranya, dianggap aja buruk. Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu kan dijelaskan mengenai perintah-perintah untuk berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Nah, dalam ketentuan baik dan buruk itu sendiri sebenarnya juga terdapat dalam etika dan moral yang digunakan sebagai sarana untuk menjabarkan ketentuan baik dan buruk yang ada pada Al-Quran dan hadis itu. Misal perintah agar berbuat baik kepada orang tua. Contohnya juga kayak menghormati tetangga, terus cara menepati janji, cara berbuat baik kepada anak yatim. Itu memerlukan bantuan penjabaran dari etika dan budaya manusia. Nah, sedangkan dalam segi lain, kayak dalam etika dan moral itu kan bisa aja berubah, karena itu yang buat manusia. Dengan demikianlah kenapa ketentuan baik dan buruk dalam ajaran Islam ini selalu berjalan dengan pendapat dalam nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Itulah kenapa prinsip ajaran dalam Al-Quran dan hadis itu selalu menjadi landasan utama dalam berbuat baik dan buruk bagi manusia. Terima kasih telah menyimak videonya hingga akhir. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.